Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Salafin dari kelas K3 untuk menjelaskan matematika diskrit. Oke, ini materinya. Yang pertama itu, buatlah sebuah contoh relasi dari himpunan A ke himpunan A. Kemudian tentukan sifat-sifat yang ada pada relasi tersebut serta jelaskan. Contoh relasi refleksif. Relasi refleksif diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan R sama dengan 1,1, 2,3, 3,3, 4,2 dan 4,4. Apakah R relasi refleksif? R bukan relasi refleksif karena 2,2 tidak termasuk dalam R. Jika 2,2 termasuk dalam R yaitu R1 sama dengan 1,1, 2,2, 2,3, 3,3, 4,2, 4,4, maka R1 merupakan relasi refleksif. Kita lanjut ke yang kedua. Buatlah sebuah graf tidak berarah dengan simpul sebanyak 5 dan ruas sebanyak 8. Jelaskan selengkap-lengkapnya definisi dan teori-teori yang berkaitan dengan graf tersebut. Graf tidak berarah atau undirected, graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tidak berarah. Pada graf tak berarah, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Urutan simpul dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur S1 dapat disebut busur MU atau UM. Perhatikan gambar berikut. Keterangan busur. Busur S1 dapat disebut busur MU atau UM. Busur E2 dapat disebut busur MA atau AM. Busur E3 dapat disebut busur UN atau NU. Busur E4 dapat disebut busur UF atau FU. Busur E5 dapat disebut busur AN atau NA. Busur E6 dapat disebut busur AF atau FA. Busur E7 dapat disebut busur NF atau FN. Secara umum terdapat dua macam representasi dari struktur data graf yang dapat diimplementasi. Pertama, disebut agency list atau diimplementasi dengan mengambilkan masing-masing simpul sebagai sebuah struktur data yang mengandung semua simpul yang saling berhubungan. Kedua adalah representasi berupa agency matriks di mana baris dan kolom dan matriks, atau jika dalam konteks implementasi berupa senarai dua dimensi tersebut mempresentasikan simpul awal dan simpul tujuan dan sebuah entry di dalam menyatakan apakah terdapat sisi di antara kedua simpul tersebut. Agency list dalam teori graf, agency list merupakan bentuk representasi dari seluruh sisi atau busur dalam suatu graf sebagai suatu senarai. Simpul-simpul yang dihubungkan sisi atau busur tersebut dinyatakan sebagai simpul yang saling terkait dalam implementasinya. Hash table digunakan untuk menghubungkan sebuah simpul dengan senarai berisi simpul-simpul yang saling terkait tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Graf pada gambar di atas dapat dideskripsikan sebagai senarai AB, AC, BC, dan representasi agency list dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini. Salah satu kekurangan dari teknik representasi ini adalah tidak adanya tempat untuk menyimpan nilai yang melekat pada sisi. Contoh nilai ini antara lain berupa jarak simpul atau beban simpul. Materi yang ketiga. Jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan perjalanan walk, jalur, lintasan, dan sirkuit pada sebuah graf tak berarah. Jalan atau walk. Definisi dari Mardiono 1996, misalkan graf G dengan rusuk V sama dengan 1, 2, V sama dengan V1, V2, V3 sampai VK dan simpul E sama dengan E1, E2, E3 dan EK yang membentuk barisan berhingga W sama dengan V1, V2, V3, E2, V3, E3, VK dan EK.
Maka definisi jalan adalah suatu barisan yang suku-sukunya berupa simpul dan rusuk yang diurutkan secara bergantian sedemikian hingga rusuk ujung EA adalah simpul FI1 dan FI pada gambar 2.2. Contoh suatu jalan atau walk adalah barisan sehingga W sama dengan V1, E2, V5, E3, V4, E5, V6, V5. B. Lintasan atau pet. Definisi dari Mardiono, lintasan atau pet adalah jejak tanpa simpul berulang. Contoh pada gambar 2.2. Ditunjukkan oleh W, V1, E1, V4, E3, V5, E6, Y6, V6, E9, V2, E8, V3. Yang ketiga itu sirkuit. Definisi sirkuit adalah jalan tertutup atau closed walk dengan rusuk tidak berulang, atau dengan kata lain sirkuit adalah jejak atau trail yang tertutup. Contoh sirkuit pada gambar adalah seperti berikut ini. Jelaskan apa yang dimaksud graf sederhana, multigraf, pseudograf, graf lengkap, graf sirkuit, graf roda, graf teratur, dan graf planar. Berikan contoh gambar grafnya. Beberapa jenis graf. Secara umum, graf dapat dikelompokkan berdasar ada tidaknya edge yang paralel atau loop, jumlah titiknya, ada atau tidaknya arah pada sisinya, ada atau tidak ada bobot pada sisinya, serta ada atau tidaknya. Yang pertama itu graf sederhana atau simple graph. Graf ini merupakan graf tak berarah yang tidak mengandung sisi ganda ataupun loop. Contoh gambar graf sederhana adalah seperti berikut ini. Yang kedua, graf tak sederhana, unsimple graph. Graf tak sederhana merupakan inverse dari graf sederhana, sehingga setiap graf yang memiliki sisi ganda dan atau loop masuk dalam kategori graf tak sederhana. Secara umum graf tak sederhana dibagi dalam dua kategori, yaitu A. Graf ganda atau multigraf, yaitu graf yang mengandung lebih dari satu sisi untuk dua titik yang sama. Salah satu representasi graf pada ganda ditunjukkan oleh gambar 9 di bawah ini. Yang ketiga itu graf semu, pseudograf. Graf ini merupakan graf yang memiliki loop, termasuk juga graf yang memiliki loop dan sisi ganda. Salah satu representasi dari graf semu ditunjukkan oleh gambar 10 di bawah ini. Graf lengkap, KN. Graf lengkap merupakan graf sederhana yang setiap simpulnya terhubung oleh satu sisi ke semua simpul lainnya. Dengan kata lain, setiap simpulnya bertetangga. Contoh gambarnya di bawah ini. Graf roda atau WN. Graf roda adalah graf yang diperoleh dengan cara menambahkan suatu simpul pada graf lingkaran CN dan menghubungkan simpul baru tersebut dengan semua simpul pada graf lingkaran tersebut. Yang keenam itu graf teratur. Graf teratur merupakan graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul pada graf teratur adalah HR, maka graf tersebut dinamakan graf teratur berderajat R. Contoh, graf reguler dengan 4 simpul berderajat 2. Graf planar. Planar graf. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan dinamakan graf planar. Jika tidak, maka graf tersebut dinamakan graf tak planar. Contoh, semua graf lingkaran merupakan graf planar. Graf lengkap K1, K2, K3, K4 merupakan graf planar. Yang terakhir itu adalah sebutkan dan jelaskan sifat-sifat dari graf planar. Berikan contohnya. Sebuah graf G VE disebut graf planar apabila graf tersebut dapat digambarkan dalam sebuah bidang datar tanpa ada sisi atau edge yang saling berpotongan, atau kecuali sisi berpotongan pada sebuah vertex. Contoh gambarnya, teorema Kuratowski. Graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia tidak mengandung subgraf yang sama dengan salah satu graf Kuratowski atau homomorfisis dengan salah satunya. Sifat graf Kuratowski adalah kedua graf Kuratowski adalah graf
teratur. Kedua graf Kuratowski adalah graf non-planar. Yang ketiga, penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan menjadi graf planar. Yang keempat itu K5 adalah graf non-planar dengan jumlah simpul minimum K3, 3 adalah graf non-planar dengan jumlah sisi minimum. Untuk juga dosen yang saya cintai, jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, social distancing, dan memakai hand sanitizer. Semoga kalian tetap sehat dan bisa wabah ini cepat selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.